Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Widya Brana Bowo, dengan NIM 111210107 dari Blok 7 Geoinformatika. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tutorial penggunaan aplikasi Tips, khususnya untuk analisis kekar, shear join, dan juga analisis sesar menggunakan data SFGF. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Tipsnya. Kemudian kita klik new di sini, bagian sini. Kemudian untuk project settingnya diklik. Kemudian kita ubah ke strike right slash deep. Itu untuk eh, mengubah setting dari projectnya. Karena sesuai dengan kaidah tangan kiri itu strike atau deep berada di daerah di kanan dari strike. Oke, sudah terubah project settingnya. Kemudian kita buka datanya. Di sini kita punya dua data. Yang pertama SFGF untuk penentuan sesar dan juga SC1, SC2 untuk penentuan kekar. Yang pertama kita analisis adalah yang kekar dulu. Langsung aja kita copy datanya dari Excel. Kemudian kita paste di sini, di aplikasi tipsnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Lagi, yang paste lagi di sini. Oke, setelah datanya tercopy semua ke dalam tips, langkah selanjutnya itu adalah membuat diagram kontur untuk menentukan arah umum dari masing-masing shear join. Caranya adalah langsung aja kita tekan atau klik kontur preset. Nah, di sini muncul mengenai arah umum dari kekar S1 dan juga S2. Kemudian kita langsung ubah ke dalam suatu analisis bidang. Kita klik Add User Plan, kemudian kita arahkan kursornya ke titik tertinggi dari kontur itu. Dan kita klik. Nah, di sini muncul strike sama dip-nya. Strike-nya 28, dip-nya 62. Berarti kan ini tadi S2 kan. Nah, kita langsung aja kasih nama di label ini. Jangan lupa checklist poll sama ID-nya. Yang di checklist cukup sorry, yang di checklist itu poll sama ID-nya, kita yang checklist itu label sama lainnya. Dan kita kasih nama SC2. Oke, klik OK. Lakukan hal yang sama pada kontur yang satunya. Kita klik kembali add user plan, dan kita arahkan ke titik tertingginya. Oke, seperti ini. Dan kita kasih nama. Yang tadi kan SC2, yang sekarang adalah SC1. Oke, klik OK. Nah, kita bisa ubah warnanya biar membedakan. Kita klik klik garis yang ininya dulu, yang SC1-nya, kemudian klik yang di bagian kiri bawah, dan nah kita pilih warna yang berbeda untuk membedakan SC1 dengan SC2. Oke, setelah itu kita bisa matikan konturnya. Nah, langkah selanjutnya adalah penentuan sigma-sigma yang berpengaruh terhadap kekar atau tegasan-tegasan yang berpengaruh pada kekar tersebut. Caranya adalah kita langsung menuju ke add trend line. Oh, sorry teman-teman. Sebelum membuat tegasan itu, hal yang dilakukan adalah membuat bidang bantu. Nah, caranya adalah add user plan. Kemudian arahkan kursor ke perpotongan antara S1 dan juga S2. Dan klik label seperti biasa, namanya bidang bantu. Dan oke, sama ganti warna biar setiap elemen punya warna yang berbeda. Oke,
Di situ lanjut baru. Nah, ini penentuan dari tugasan-tugasan yang berpengaruh ke akar tersebut. Caranya kita masuk ke add trend line atau klik add trend line. Kita klik. Nah, kemudian sesuai dengan kaidah pada analisis kekar bahwa sigma yang bisa paling mudah ditentukan lah itu adalah sigma 2 di mana mengarah ke perpotongan antara SI1 juga SI2. Terus kita arahkan ke perpotongannya sedetail mungkin kalau bisa. Nah, klik OK. Kemudian untuk memberi nama langsung pilih yang add text dan arahkan sesuai dengan garis dari sigma 2-nya. Sini langsung sigma 2. Oke. Nah, udah dapat sigma 2-nya. Habis itu kita kita cari sigma 1. Sigma 1 karena merupakan tegasan terkuat, dia berada di sudut lancip dari perpotongan SI1 juga SI2. Nah, di sini kita bisa sorot bahwa di SI1 itu strike-nya 327. Sedangkan di SC2 itu adalah 28. Kita bisa hitung strike dari SC1-nya atau tren dari SC1-nya. Maaf, kita gunakan kalkulator dulu. Nah, kita bisa tambahkan terus ntar dibagi 2. 327 tadi. Yang SC1 ditambah 28 SC2. Nah, dibagi 2. 177,5. Nah, di sini kan eh, arah dari SC1 sama SC2 kan relatif ke arah utara kan. Berarti kalau yang arah ini itu kan relatif ke arah selatan. Bisa kita back tambah 180. Ini dibulatin aja di 178. Oke, 178. 178 ditambah 180. 180. Oke, 358. Nah, kita buat garis sama trend line yang sekiranya ke arah 358. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini, teman. Karena north kan 360 atau 0. Nah, udah pas 358. Kalau misalnya teman-teman ketika mengarahkan garisnya masih belum pas, bisa teman-teman just satu buah di sini bagian ininya. Karena ini sudah pas, kita klik OK. Oke, langsung kita labeli SC1, SC1 sigma 1. Nah, kita sama add text, kemudian kita taruh di ujung sininya sigma 1. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari gimana kedudukan dari sigma 3. Sigma 3 itu berada 90 derajat dari sigma 1. Nah, karena tadi 358, kita buat kalkulator lagi. Karena tadi sigma satunya itu 358 derajat, maka bisa tambah 90. Berarti kurang 90, kalau masalah. Nah, ketemunya 448, kita kurangi dengan 360. Oke, sigma 3-nya berada di derajat 88 derajat, not 80 derajat, not 88 derajat is. Langsung aja kita buka, pattern kembali. Nah, kemudian di sini kita coba arahkan ke 88 derajat, mungkin kurang lebih di sekitar sini, mendekati 90 derajat di is. Nah, udah 88, nggak perlu kita adjust lagi, kita oke. Langsung kita lakukan hal yang sama, lakukan pelabelan. Nah, ini sigma 3. Oke, seluruh sigmanya udah ketemu. Kemudian, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menentukan di mana kedudukan dari extension join dan juga release join. Nah, untuk yang extension itu merupakan bidang yang melewati perpotongan antara sigma 1 dan juga bidang bantu, kemudian diteruskan melewati perpotongan antara sigma 2 dengan SC1 dan juga SC2. Nah, jadi titik ini dan juga titik ini.
Nah, kita bisa buat bidang dengan klik lagi add user plan. Kita buat sedemikian rupa sehingga dia memotong kedua titik yang udah kita rencanakan tadi. Nah, kurang lebihnya kayak gini, teman-teman. Langsung kita klik, kita kasih label extension join. Oke. Nah, di sini terlihat juga strike sama dipnya 355, strike-nya 355, dipnya 61. Oke. Mungkin kita ubah warna dulu biar ada kontras sama yang lain. Extension kita warna merah. Oke. Habis itu kita cari rilis. Nah, rilis sendiri itu terbentuk dari perpotongan antara bidang bantu dengan sigma 3, kemudian diteruskan dengan titik perpotongan antara SI1, SI2, dan juga sigma 2. Jadi titik ini antara bidang bantu dengan sigma 3, kemudian diteruskan menuju titik ini, antara SI1, SI2, dan juga sigma 2. Nah, lakukan hal yang sama, add user plan, dan kita coba arahkan di rupa sehingga bisa melewati kedua titik tersebut. Terus, oke, sepresisi mungkin teman-teman. Oke, klik. Nah, kita labeli rilis join. Nah, di sini ketemunya strike-nya 91, dipnya 85. Oke, kita klik OK. Nah, bisa kita ubah lagi warnanya. Mungkin pakai warna gelap ya, belum ada soalnya. Oke, nah untuk langkah dari analisis kekar udah tercapai semua. Sigma-nya udah ketemu, kemudian rilis sama kekarnya juga udah ketemu, arah umum sih S1, S2 nya juga udah ketemu. Ini bisa kita buat catatan di sampingnya, atau langsung aja di Excel-nya aja teman-teman. Di bawahnya boleh. Jadi kan kita yang tadi kita dapatkan kan ada S1, arah umum S1, kemudian arah umum S2, dia sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Kemudian setelah dapatkan sigmanya, kita dapat release join juga extension join. Extension, release. Nah, release. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah membaca keseluruhan dari apa yang kita dapatkan. Nah, mungkin dari SC1 dan juga SC2-nya. SC1-nya tadi kan, nah, strike-nya 327, dip-nya 67. Langsung aja kita tulis di sini. Dan lanjut ke arah SC2. SC2. Nah, yang ini teman-teman. Nah, strike-nya 28, dip-nya 62. Oke, lanjut ke Sigma 1 ya. Nah, berbeda dengan SC1 dan SC2 karena Sigma merupakan struktur garis, jadi kita bisa ubah eh, format pembacaannya. Ini kan di kanan bawah ada strike rate slash dip. Kita bisa ubah karena struktur garis, kita ubah ke trend slash plunge. Nah, kita bisa langsung baca di sini ya. Nah, trendnya 358 dan juga plunge-nya 5.
Jadi sistem membaca ini harus diarahkan ke bidang bantu ya teman-teman. Oke, 5,358 itu sigma satu. Untuk sigma 2-nya, sigma 2 itu, nah, di sini 98, kemudian di sini, teman-teman di perpotongannya, di 98 dan juga 60. Di 60,98. Kemudian sigma 3-nya di sini, teman-teman. Nah, itu 88 dan juga 18. Lagi 18 karena plansnya dulu yang dibaca sama 88. Oke, masuk ke extension dan juga rilis. Extension dan juga rilis merupakan struktur bidang. Kita balikin lagi ke formatnya. Stack, right, slash div. Nah, extensionnya tuh yang ini tadi. Yang merah 355, divnya 61. Stacknya 355, divnya 61. Lanjut ke rilis. Nah, rilis itu yang ini tadi kan. Kita baca lagi. Strike-nya 91, divnya 85. 85. Oke. Nah, untuk analisis kekar berdasarkan data Sirjoin itu cukup sampai di sini. Jadi ada ketemu arah umum, gagasan, dan juga kedudukan dari extension beserta rilis. Untuk analisis kekar sudah selesai. Nah, sedangkan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah analisis sesar berdasarkan data SFBF. Oke, bisa kita simpan dulu yang ini. Save. Pas namanya. Kita namanya analisis kekar aja. Kekar. Oke. Setelah selesai, kita mulai ke analisis yang baru. Untuk analisis sesar, kita klik lagi new. Nah, kita ubah lagi project settingnya ke strike red deep. Oke, udah selesai. Kita masuk lagi ke data Excel-nya. Nah, lakukan hal yang sama. Kita copy data dari sesar, strike deep dari shear fracture dan juga gas fracture-nya. Langsung ke tips semuanya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat di copy ya. Nah, oke, di situ kita lagi untuk yang GF. Oke, kalau lakukan hal yang sama seperti tadi, kita tentukan arah umum, kita klik contour preset. Nah, arah umumnya kurang lebih seperti ini. Dan langsung kita temukan arah umumnya dengan cara klik Add User Plane, sama seperti yang tadi, klik atau arahkan kursor ke titik tertingginya. Nah, strike-nya 62, dip-nya 74. Berarti tadi yang, nah, dia lebih ke SF. Berarti ini merupakan arah umum dari SF. Kalau pilih SF, saya lupa pol sama ID-nya dihapus. Di unchecklist, yang checklist cukup label sama plan. SF. Oke. Nah, lawan hal yang sama. Add user plan, kita ke kontur yang satunya. Nah, seperti ini teman-teman. Klik. Nah, ini berarti yang KF. Oke. Pilihan warnanya teman-teman biar ntar lebih mempermudah buat analisis.
Kita bisa hilangkan dulu konturnya. Nah, setelah didapatkan SF dengan GF, kita buat lagi bidang bantu. Caranya klik add user plan, kemudian arahkan kursor ke tengah-tengahnya. Nah, seperti ini perpotongan antara SF dengan GF. Kita klik, kita labeli bidang bantu. Oke. Kita ubah namanya, ubah warnanya dulu biar lebih kontras teman-teman. Nah, ini lah. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah penentuan dari tegasan-tegasan yang berpengaruh pada SFGF ini. Yang paling bisa dilakukan pertama itu adalah penentuan tegasan dari sigma satu aksen. Sigma satu aksen itu hasil dari perpotongan antara GF dan juga bidang bantu. Langsung aja kita add trend line. Kemudian kita arahkan sepresisi mungkin ke arah ini. Ke arah perpotongan antara bidang bantu dengan si GF-nya. Klik. Nah, di sini trennya. Oke, kita labeli. Di sini sigma satu aksen. Sigma satu. Ya, kita klik add text. Nah, sigma satu aksen. Klik. Nah, di sini aturannya adalah kita bisa mencari sigma satu dari sigma satu aksen. Sigma satu itu adalah eh, berjarak 30 derajat dari sigma aksen. Mukanya tuh bisa ke atas, bisa ke bawah kan, teman-teman. Nah, cuma menurut dari kaidah aturan dari analisis sendiri, bahwa ketika kita buka sigma satu lebih baik ke arah sudut lancip dari SFGF, berarti di daerah yang ini. Nah, yang dari daerah ini. Nanti kita bukanya ke atas. Langsung aja kita buka lagi. Nah, kita sorot dulu buat tahu trennya. Trennya 324 tambah 30 berarti sekitar 354. Nah, lagi di sini. 354 berarti kurang lebihnya di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini 349. Nah, bisa kita adjust jadi 354. Nah, di sini. Oke. Ini adalah sigma satu yang berjarak 30 derajat dari sigma satu aksen. Text kita labeli sama sigma satu. Oke. Nah, setelah sigma satu didapatkan, kita bisa cari sigma 3 dan juga sigma 3 aksen. Di mana masing-masing dari sigma 3 dan sigma 3 aksen itu berjarak 90 derajat dari sigma satu dan juga sigma sigma 1 aksen. Kita cari langsung sigma 3-nya. Ini kan 354 tadi kan. Ya, 354 bisa dikurangi 90. Karena kalau tambah itu nggak akan ketemu bidang bantunya. Kita langsung dikurangi aja. 354 dikurangi 90. Kalkulator 354 kurangi 90. 354 kurangi 90. Oke, sekitar 264. Nah, kita buat lagi add trend line. Nah, tadi kan 264, ini 270 di situ sini. Nah, mungkin di sini nih. Nah, 265 kita adjust lagi kurang satu. Nah, 264. Nah, ini merupakan sigma 3. Kita bisa ubah warnanya biar lebih mudah dalam melihatnya. Nah, ini merupakan sigma 3. Dan juga kita beri label sigma 3. Oke.
Kemudian lakukan hal yang sama terhadap sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen tuh jaraknya itu 90 derajat dari sigma satu aksen. Nah, sigma satu aksen tadi kan itu 324. Nah, 324 tadi dikurangi 90 aja. 324 kurangi 90. 234. Kita buat lagi. Trend line, terus arahkan ke sekitar 234 tadi. 234. Ya, mungkin sekitar di sini, teman-teman. Nah, 232. Kita adjust. Nah, ini adalah sigma 3 aksen. Warnanya sebentar. Kita beri label biar mudah nah mengamati ada di sini. Sigma 3 aksen. Oke. Nah, buat sigma 2 itu adalah berada pada perpotongan dari SFGF sigma 2 dan juga sigma 2 aksen. Nah, perpotongan SFGF-nya kan yang ini tadi, ini GF ini yang SF. Nah, kita langsung aja buat trend line lagi. Kita pas-pasin. Nah, tiga, oke. Usahakan presisi mungkin ya. Mungkin bisa ubah warnanya. Ini adalah sigma 2 dan juga sigma 2 aksen. Kita beri label lagi. Add text sigma 2, sigma 2 aksen. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mencari di mana kedudukan dari bidang sesarnya. Nah, untuk mencari kedudukan dari bidang sesar, kita yang diperlukan di sini adalah data breksiasi. Karena kita tidak memiliki data baik, dan di sini ada data breksiasinya. Data breksiasinya itu north 83 derajat east. Berarti yang kita lakukan adalah kita balik lagi ke tips, add user plan. Nah, kita coba arahkan ke 83, tapi sebisa mungkin bahwa dia akan menemui perpotongan antara SF dan juga GF. Nah, ini kan 90 nih di east. Nah, udah ketemu nih ke perpotongan SF sama GF-nya. Nah, ini 85 kan, kita bisa sesuaikan 83. Labelnya adalah bidang sesar. Bidang sesar. Oke. Tengah-tengah juga dipsnya itu dari 82. Bidang sesarnya bisa kita warnain aja langsung, biar kelihatan beda. Ini tuh. Nah, oke, bidang sesar udah ketemu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari arah pergerakan dari bidang sesarnya. Oke, arah pergerakan dari bidang sesar. Nah, arah pergerakan dari bidang sesar itu bisa dilakukan dengan kita melihat apakah antara sudut bidang sesar dengan GF itu lancip atau tumpul. Nah, kalau lancip, dia berarti pergerakannya ntar arah panahnya akan masuk ke arah bidang sesarnya. Jadi ke arah sini sama sini. Ke arah perpuluhan SF sama GF-nya. Nah, langsung aja kita cari. Tadi bidang sesarnya 83 strike-nya. Kemudian untuk yang GF-nya, GF itu tadi 319. 319 ke 83, teman-teman. Nah, berarti dia akan membentuk yang namanya eh, sudut tumpul. Soalnya gini, teman-teman. Selisih antara
318 dengan 306 318 atau 319 dengan 83 itu lebih dari 90 derajat. Nah, ini 80, nah segini tambah 83. Nah, ini di sini teman 124. Berarti kan dia eh, membentuk sudut tumpul kan. Artinya bahwa arah pergerakannya adalah keluar. Keluar. Langsung aja beri tanda panah. Hanya di antara SF sama GF-nya. Oke. Ya, kita sesuaikan dulu teman-teman di sini. Nah, keluar. Nah, kemudian teman-teman bisa di sini tentukan yang mana hanging wall, yang mana footwall. Kalau hanging wall, dia berada di kelengkungan dari bidang sesarnya. Artinya dia melengkung terhadap hanging wall, yang berarti hanging wall-nya berada di sini. Langsung tambahkan aja attacks HW, hanging wall maksudnya. Dan footwall ada di daerah sini. Footwall, mana tulisan attacks-nya. Nah, FW, footwall. Oke, mulai dari sini. Setelah kita dapat menentukan pergerakannya, hanging wall dan juga footwall-nya, itu berarti kita langsung mencari yang namanya net slip, teman-teman. Nah, net slip itu dibentuk dari perpotongan bidang bantu dan juga bidang sesar, yang ini dengan yang ini. Nah, langsung kita buat trend line lagi, kemudian yang ini kita arahkan ke perpotongan yang ini. Oke, sebentar presisi ya, teman-teman. Kita bisa ulangi lagi. Nah, belum presisi. Oke, trend line. Nah, oke, mungkin segini presisinya, teman-teman. Oke, kita beri nama, beri ubah warnanya untuk yang net slip. Net slip. Oke, kita setelah ketemu net slipnya, kita juga bisa menentukan arah net slipnya itu masuk atau keluar, teman-teman. Nah, penentuannya itu berdasarkan dari si ininya, arah dari pergerakan himbol yang berarti kan dia menghalus ke arah sini kan. Nah, berarti dia antar arah panah net slipnya itu berarti akan masuk karena sesuai dengan arah himbólnya. Kita langsung bikin buat aja di sini, teman-teman. Besar ya. Dia akan masuk ke, nah, akan masuk
Karena net slip-nya masuk, berarti sesarnya jenis sesar naik. Kemudian sesar naik, kemudian untuk kanan untuk kirinya kita bisa lakukan dari pergerakan hanging wall-nya kira-kira kemana. Nah, kalau berdasarkan eh, analisis di data ini, itu berarti pergerakannya akan cenderung relatif ke arah kanan naik, teman-teman. Nah, dia bakal, oke, sorry teman-teman, berarti dia akan bergerak ke arah kiri naik. Nah, ketika dia akan bergerak ke arah kiri naik, berarti kita tinggal cari reknya karena pergerakan bidang sesarnya udah ketemu, teman-teman. Pergerakan bidang sesarnya udah ketemu, kita cari reknya kita dengan cara klik tools, kemudian measure angle. Nah, measure angle ini bisa digunakan untuk menentukan rek. Kita klik yang pertama di perpotongan antara daya slip dengan bidang bantu. Nah, di bagian sini kita klik. Nah, kemudian kita klik lagi di bagian net slip yang menyentuh lingkaran primitif. Oke, nah ditemukan reknya itu adalah 22. Nah, pada klasifikasi sesar yang bisa digunakan atau yaitu klasifikasi Richard, data yang bisa kita gunakan adalah yang bisa digunakan untuk dasar klasifikasi itu adalah rek tadi 22, kemudian di bidang sesarnya ini 82. Udah, jadi bisa dicatat teman-teman reknya 22, dipnya 82 dan pergerakannya kiri naik. Nah, kita bisa langsung masukkan ke klasifikasi Ricard. Naik, berarti udah di sini, bagian kiri saya sebelah sini. Nah, reknya tadi kan 22 kan. Nah, ketika berada di 22 itu eh, tidak lebih dari 45 derajat. Berarti antara angka 19 ataupun 22. Tapi karena dipnya tadi udah melewati dari atau berada di 82, berarti di area sini 22. Nah, 22 berarti namanya ini teman-teman reverse left slip fault. Bisa kita beri nama di sini dengan add text reverse left slip fault. Nah, kemudian bisa kita langsung menamai berdasarkan siapa Ricard 1972. Oke, untuk namanya udah ketemu. Berarti tujuan akhir dari analisis kita udah didapatkan, yaitu nama sesarnya. Reverse left, reverse left, slip fault. Oke, nah kalau teman-teman mau dilanjutkan dengan pembacaan datanya, bisa dilakukan dengan hal yang sama seperti analisis SECAR. Jadi kalau untuk masalah bidang-bidang yang melengkung seperti ini, artinya yang merupakan struktur bidang, bisa teman-teman gunakan sorot langsung dan lihat strike rate sama dipnya. Kemudian untuk struktur garis seperti sigma, kemudian tegasan ataupun net slip, teman-teman ubah dulu di bagian kanan bawahnya tren sama plunge, kemudian teman-teman sorot di sini. Nah, udah bisa kelihatan tren sama plunge-nya itu berapa. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya mengenai penggunaan software di untuk analisis kekar dan juga sesar. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Terima kasih atas atensinya. Saya Widya Brandon Wipo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.